Hello everyone, I am Grace Narlita, NPM 133 from Bilingual Class. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ordo Lepidoptera. Happy watching! Serangga merupakan objek penting yang dipelajari karena merupakan hama yang merusak tanaman di area pertanian dan merupakan organisme dengan jumlah spesies yang terbesar, yaitu sekitar 91% dari spesies Arthropoda atau sekitar 72% dari seluruh spesies binatang yang dikenal. Serangga yang sering merusak tanaman adalah kelompok kelas Hexapoda. Serangga Hexapoda mempunyai ciri khas, yakni memiliki 6 buah kaki. Jenis ini memiliki beberapa jenis ordo, diantaranya adalah Thysanoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Homoptera, Orthoptera, dan Hemiptera. Ordo Lepidoptera terdiri dari kupu-kupu. Ngengat skipper Lepidoptera berasal dari kata lepidos yang artinya sisik dan pteron artinya sayap. Kedua pasang sayap golongan serangga ini mirip membran yang penuh dengan sisik. Sisik-sisik ini sebenarnya merupakan modifikasi dari rambut biasa. Bila sisik tersebut dipegang, akan mudah menempel pada tangan kita. Serangga dewasa dibedakan atas dua macam, yaitu kupu-kupu dan ngengat. Kupu-kupu aktif pada siang hari, sedangkan ngengat aktif pada malam hari. Perkembangbiakan serangga ordo Lepidoptera adalah holometabola. Yang pertama dia itu telur, kemudian menjadi larva, mengubah menjadi pupa, dan menjadi imago. Alat mulut larva bersifat menggigit atau juga mengunyah, sedangkan alat mulut imagonya bertipe menghisap. Stadium serangga yang sering merusak tanaman adalah larva, sedangkan imagonya hanya menghisap nektar atau madu dari bunga-bungaan. Kupu-kupu ini juga biasanya menyerang tanaman, cabai, tomat, dan yang lain-lain. Jenis serangga yang termasuk ordo Lepidoptera antara lain ulat daun kubis, ulat titik tumbuh kubis, ulat tanah, penggerek batang atau tongkol jagung, penggerek polong kedelai, penggerek buah kakao dan rambutan, ulat penggulung daun, melintang pada teh, penggerek pucuk tebu putih, kupu-kupu pastur, penggerek padi putih, penggerek padi kuning, penggerek padi bergaris, penggerek padi merah jambu, ulat perusuk tongkol jagung, ulat jengkal, dan juga ulat penggulung daun pisang. Imago atau dewasa, sayapnya biasanya ditutupi dengan sisik seperti bubuk. Alat mulut dengan bentuk seperti tabung melingkar di bawah kepala yang biasa disebut dengan proboscis atau haustella. Larva pradewasa bertubuh lunak, 3 pasang kaki pada dada, terdapat di atas 5 pasang prolek atau kaki di perut. Prolek dengan croctek atau hooks, kepala dengan 2-6 oceli di setiap sisi. Seperti pada gambar tersebut bisa kita lihat. Untuk salah satu contoh hama kupu-kupu, yaitu hama kupu-kupu yang terdapat pada tanaman jeruk nipis. Serangan hama kupu-kupu putih ini menyerang ketika tanaman jeruk muda yang daunnya masih muda dan masih kecil-kecil. Selain itu, serangan hama juga sering dijumpai pada persemaian tanaman jeruk. Dan biasanya bagian tanaman yang sering diserang adalah bagian daun-daunnya. Kupu-kupu ini memakan daun-daun dari tanaman jeruk yang masih muda dan daunnya masih kecil-kecil. Jika dibiarkan, tanaman jeruk nipis yang masih muda tersebut akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal, bahkan tanaman akan mati. Untuk mengendalikan serangan hama kupu-kupu putih pada tanaman jeruk, ialah dengan cara menyemprotkan insektisida yang bersifat sistematik atau racun. Selain itu juga bisa dengan cara mekanis, yaitu membunuh ulat, pupa, dan juga telurnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan video saya.